Di El Salvador, ada sebuah jawaban yang super ekstrim buat masalah yang juga ekstrim. Namanya cekot. Dan ini bukan penjara biasa ya. Ini adalah fasilitas penahanan terbesar, sekaligus paling ketat di dunia, yang sengaja dibangun buat mengakhiri krisis geng yang udah puluhan tahun menghantui negara itu. Pernyataan ini benar-benar merangkum semuanya. Ini bukan tempat buat rehabilitasi, bukan juga tempat buat nyari kesempatan kedua. Ini adalah tempat di mana para narapidana akan ditahan secara permanen, selamanya. Gak ada jalan keluar. Dan ini kapasitasnya, 40.000 orang. Coba bayangin, penjara ini dirancang untuk mengunci semua anggota geng paling berbahaya di El Salvador dalam satu fasilitas raksasa. Oke, tapi kenapa sih harus sampai bangun penjara se-ekstrem ini? Nah, buat ngerti itu, kita harus mundur sedikit dan lihat gimana kondisi El Salvador sebelum semua ini terjadi. Singkatnya, negara itu ada di ambang kehancuran. Lihat angka ini. Pada puncaknya, El Salvador itu salah satu negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Geng-geng kayak MS-13 dan Barrio 18 benar-benar menguasai lingkungan, mengubah jalanan jadi medan perang mereka. Coba dibayangin, kalian hidup dalam ketakutan setiap hari, di mana jalanan di depan rumah dikuasai geng. Nah, buat jutaan warga El Salvador, ini bukan cuma bayangan, ini kenyataan pahit yang mereka alami bertahun-tahun lamanya. Di tengah krisis inilah, Presiden Nayib Bukele muncul dengan sebuah solusi yang, belum pernah ada sebelumnya. Dia melancarkan perang total terhadap geng dan membangun COCOT, penjara yang dirancang untuk menghapus ancaman ini dari masyarakat. Skalanya luar biasa. Cuma dalam waktu 16 bulan, lebih dari 70.000 orang ditangkap. Ini artinya sekitar 2% dari seluruh populasi orang dewasa di negara itu sekarang ada di balik jeruji besi. Angka yang gede banget. Desain cekot ini bukan cuma buat mencegah orang kabur, tapi buat menghapus ide untuk kabur itu sendiri. Temboknya setinggi 9 meter, ada pagar listrik 15.000 volt, dan dijaga 600 tentara. Ini benar-benar benteng modern yang nggak mungkin ditembus. Oke, dari luar kelihatannya udah ngeri banget kan? Sekarang yuk kita coba intip, seperti apa sih kenyataan hidup yang suram di balik tembok-tembok COCET itu? Di dalam sel yang bisa diisi 80-150 orang, setiap narapidana cuma punya ruang pribadi segini, kurang dari 1 meter persegi. Mereka ditumpuk, lebih kayak barang di gudang daripada manusia. Kebayang gak sesaknya? Kondisi hidupnya sengaja dirancang buat menghancurkan mental. Gak ada privasi, gak ada kenyamanan dasar, dan gak ada kontak sama sekali dengan dunia luar. Lampunya dibiarin nyala 24 jam non-stop, jadi mereka kehilangan orientasi waktu. Kemonotonan ini berlanjut sampai ke makanan mereka. Setiap hari, 3 kali sehari, menunya ya itu-itu aja. Nasi, kacang, dan pasta. Gak ada variasi, gak ada protein hewani, dan mereka harus makan pakai tangan. Mereka cuma boleh keluar dari sel yang super padat itu selama 1 jam per minggu loh. Sisanya 167 jam lainnya mereka terkunci di dalam. Ini level pengurungan yang ekstrim banget. Nah, sekarang kita fokus ke orang-orangnya. Anggota geng yang dulunya musuh bebuyutan, saling bunuh di jalanan, sekarang dipaksa hidup bareng, di tempat di mana simbol-simbol kekuasaan mereka sama sekali nggak ada artinya lagi. Tato di badan mereka ini kayak buku cerita, tapi isinya kekerasan semua. Tato tetesan air mata ini misalnya, punya arti yang simpel, tapi ngeri. Setiap tetesan air mata berarti 1 nyawa yang udah diambil. Dulu di jalanan, tato angka 13 atau 18 ini bisa jadi pemicu perang. Tapi di dalam cekot, di mana geng-geng yang saling bermusuhan ini dipaksa tinggal bareng di satu sel, simbol-simbol itu kehilangan semua kekuatannya. Mereka semua sama rata, cuma narapidana. Coba dengerin pengakuan dari Marvin Vasquez alias Psycho, salah satu anggota geng kelas kakap dengan catatan kriminal 34 tahun. Dia cerita sedikit tentang pola pikir yang membawanya ke sini. Dia bilang dia butuh figur ayah, lalu ketemu geng, dan sisanya adalah sejarah kelam. Melihat kenyataan brutal di dalam penjara ini, kita jadi mikir, muncul satu pertanyaan besar. Apakah kedamaian yang tercipta di luar sana sepadan dengan harga yang harus dibayar di dalam sini? Angka-angka ini nunjukin semuanya. Transformasi El Salvador itu dramatis banget. Dari salah satu negara paling berbahaya di dunia, sekarang jadi salah satu yang paling aman. Tingkat pembunuhannya anjlok gila-gilaan. Buat warga biasa, dampaknya itu nyata banget. Anak-anak bisa main lagi di jalanan, bisnis nggak lagi diperas, dan rasa takut yang selama ini melumpuhkan mereka pelan-pelan mulai hilang. Nah, inilah harganya.
Dengan puluhan ribu orang ditangkap secepat itu, pasti ada aja kesalahan. Dan karena kebijakannya nol kontak, keluarga dari mereka yang mungkin nggak bersalah, ini sama sekali nggak tahu di mana anggota keluarga mereka, atau bahkan masih hidup atau enggak. Jadi pertanyaan terakhirnya tetap menggantung. Apakah strategi El Salvador ini sebuah cetak biru baru buat memberantas kejahatan? Atau ini cuma eksperimen berbahaya yang mengorbankan hak asasi manusia demi keamanan? Dunia masih menonton dan bertanya-tanya, apakah kedamaian ini akan bertahan dan berapa harga sesungguhnya?